Baik, terima kasih. Selamat siang. Materi hari ini akan saya sampaikan adalah sedimentasi tipe 3 dan tipe 4 sebagai kelanjutan dari materi yang sudah kita bahas sebelumnya, tipe 1 dan tipe 2. Saya sampaikan dulu ketiga 4 sedimentasi ini perbedaannya ada di mana ya. Jadi yang tipe 1 itu adalah pengendapan untuk partikel diskrit. Tipe 2 adalah pengendapan partikel flokulen, yaitu partikel hasil dari proses koagulasi flokulasi. Sedangkan yang akan kita bahas hari ini adalah partikel biosolid atau hasil dari proses biologis ya. Biosolid atau biomasa ya, atau sering disebut lumpur aktif. Nah, itu mengendapnya itu nanti mengikuti 2 tipe, yaitu tipe 3 kemudian dilanjutkan tipe 4 dalam wadah yang sama ya, dalam bak pengendapan yang sama. Jadi tipe 3, pengendapan tipe 3 ini merupakan pengendapan partikel biomasa dalam waktu yang bersamaan. Mengendapnya itu dalam waktu yang bersamaan, dalam satu bak itu seakan-akan saling menahan untuk tidak mengendap duluan gitu ya. Jadi ditahan nanti turun bersama-sama gitu ya. Nah, setelah sampai di dasar atau hampir sampai di dasar, partikel yang mengendap bersama-sama ini nanti berhenti. Ya, berhenti, tapi tidak betul-betul berhenti. Ya. Berhentinya itu nanti masih akan berlanjut mengendap, tetapi dengan kecepatan yang lebih lambat. Nah, di sini terjadi pemampatan. Jadi pengendapan dalam kecepatan yang lambat ini sebetulnya adalah pemampatan. Artinya dia sudah sampai di dasar, tetapi masih terjadi proses memampat, proses ya, mengendap gitu ya, mengendap tapi sudah di dasar sebetulnya. Nah, yang terakhir itulah yang dimaksud dengan pengendapan tipe 4. Jadi tipe 3 dilanjut dengan tipe 4. Itu untuk lumpur yang sama ya. Jadi lumpurnya itu sama, yaitu sama-sama lumpur biosolid atau biomasa. Oke. Sebagai contoh, ini adalah lumpur biomasa yang berasal dari proses lumpur aktif. Ya, proses lumpur aktif yang diendapkan pada final clarifier. Oke, jadi masih barangkali sudah kuliah unit proses ya. Oke, yang sudah kuliah unit proses, mungkin Anda tahu bahwa di sini ada proses biologis ya, di sini. Kemudian hasil dari activated sludge itu adalah lumpur. Nah, lumpur yang masih encer, masih cair sekali, itu nanti akan dibawa ke bangunan yang disebut dengan nama ini clarifier atau final clarifier. Nah, di final clarifier inilah nanti terjadi pengendapan tipe 3 di sini yang di atas. Nah, jadi yang tertulis di sini tertahan atau hindered. Ini adalah partikel biosolid yang nanti mengendap secara bersama-sama. Jadi nanti dalam kedalaman tertentu ini mengendap sampai hampir dasar. Hampir dasar di sini ini mengendap. Setelah itu berhenti. Berhenti tetapi masih terjadi pengendapan di sini ya. Nah, yang pengendapan yang di bawah ini itu namanya kompresi. Tidak lagi kita sebut sebagai pengendapan tetapi pemampatan. Ya, pemampatan. Oke. Nah, kenapa kok ini dimampatkan? Jadi ini nanti ada keperluan lain ya. Jadi supaya memperoleh konsentrasi lumpur tertentu,
Tentu dengan kadar yang sangat besar atau sangat pekat, itu nanti diperlukan sebagai lumpur yang akan di-recycle. Jadi ini ada R ini adalah recycle atau return sludge. Ini nanti yang akan dikembalikan ke proses pengolahan sebelumnya yang ada di sini, yaitu pengolahan biologis atau contohnya activated sludge di sini. Kita langsung ke prosedur percobaan laboratorium. Nah, jadi ini ada kolom pengendapan sama seperti yang ada di tipe 1 maupun tipe 2 ya. Alat yang digunakan untuk percobaan tipe 1, pengendapan tipe 1 maupun tipe 2 alatnya sama. Tetapi perlakuan terhadap alat itu berbeda. Saya coba ulang lagi. Yang tipe 1, nah itu kolomnya sama seperti ini, tetapi di sana ada kran gitu ya, atau ada titik untuk pengambilan sampel. Nah, itu ada satu saja di bawah, ya. Tidak sampai di dasar. Artinya beberapa sentimeter di atas dasar. Misal di sini. Itu tipe 1. Kalau tipe 2, ada pengambilan sampel di beberapa titik. Misal di sini 1, 2, 3, 4, 5, misal gini ya. Nah, itu tipe 2. Nah, tipe 4, 3 dan 4, alatnya sama, tetapi di sini tidak ada kran. Ya, krannya ada, tapi tidak dibuka. Ya. Jadi di sini krannya tidak difungsikan sebagai pengambil sampel, ya, tetapi yang kita amati bukan air yang keluar dari kran ini, tetapi apa? Yang kita amati adalah ini ketinggian lumpur. Ya, jadi ketinggian lumpur yang terbaca di sini ya. Contohnya ini. Jadi ketika lumpur beserta air ya, ini masih encer sekali ya. Lumpur yang cair ini kita masukkan ke sini, ini sebagai waktu ke 0. Nah, ini misal ini saya tulis 0 waktunya. Nah, ini maka waktu ke 0 ini tinggi lumpurnya adalah sekian. Nah, ini. Atau kalau di alatnya itu tinggi lumpurnya itu sekian ini. Ya. Kemudian waktu berjalan, maka ini lumpurnya yang teramati itu makin turun. Ini muka lumpurnya. Misal waktu kesekian, ini berarti muka lumpur yang teramati adalah sekian meter ini. Ya, yang diukur dari nolnya di bawah ini. Ya. Oke, jadi ini bedanya dengan yang tipe 1 dan tipe 2. Kalau tipe 1 dan 2 kan nolnya di atas ya, karena permukaan. Ini bukan permukaan, ini bukan kedalaman, tetapi ini adalah ketinggian atau ketebalan lumpur. Maka nolnya dari bawah. Ini ya. Jadi pada saat awal, tinggi lumpur itu di sini. Kemudian kita biarkan lumpurnya makin ke bawah, makin ke bawah. Makin ke bawah ya. Nah, ini sampai di sini. Berarti ini pada waktu kesekian ini ya. Kalau ini dibiarkan, ini akan turun lagi. Nah, yang diamati itu ini, tinggi lumpurnya ini. Ya, ini yang diamati dari waktu ke waktu. Sehingga kalau digrafikkan, itu hasilnya akan seperti grafik ini. Ini ya. Oke, itu sangat simple prosedur laboratoriumnya. Sekarang kita lihat bagaimana mengolah data hasil percobaan laboratorium ini. Yang pertama, tentukan slope pada zona 3. Nah, mana yang dimaksud slope? Itu adalah ini. Jadi ini kita anggap sebagai garis lurus. Ini ya. Ini kita anggap garis lurus. Nah, karena garis lurus, maka tentu ada slope-nya. Garis lurus yang miring. Ya. Itu ada slope-nya. Ya, slope atau kemiringannya. Slope itu apa? Delta Y per delta X. Nah, inilah slope.
Jadi kemiringannya ini berapa? Kalau ada garis miring begini, nah ini kita cari delta Y-nya. Ini delta Y, yang ini delta X. Nah, ketemu slope-nya berapa? Nah, slope ini adalah sama dengan kecepatan pengendapan, V pengendapan, atau VS. V pengendapan tipe 3. Ya. Jadi ini. Jadi berapa kecepatan pengendapan di sini? Nah, itu sebesar sama dengan slope-nya ini ya. Jadi ini slope sama dengan kecepatan pengendapan. Kemudian dari garis di zona 3 itu diperpanjang. Demikian juga garis di zona 4 ini juga diperpanjang. Jadi ini ditarik terus begini. Ini juga dari garis 4 ini ditarik lurus ya. Nah, ketemulah ini. Ketemu apa itu? Salah. Jadi ini diperpanjang. Ini juga diperpanjang. Diperpanjang lurus maksudnya ya. Sehingga diperoleh 2 garis miring. Garis miring ini tadi sama dengan apa? Kecepatan pengendapan. Tipe 3. Berarti garis miring yang ini apa? Sama kecepatan pengendapan. Kalau tipe 4 kan bukan pengendapan, pemampatan. Jadi yang ini adalah kecepatan pemampatan di zona 4. Di zona 4. Ya. Kecepatan V0 atau VS ya di zona 4. Nah, yang kita cari apa? Dari 2 garis ini, kita dapatkan 1 titik potong di sini. Titik potong ini tarik ke arah kurva hasil percobaan lab tadi, ke arah ini persis ini. Ya. Kita dapatkan perpotongan lagi di sini. Nah, inilah yang disebut dengan ini pusat lengkungan. Oke, saya ulangi. Ini ada garis biru ya, kurva warna biru ini. Kemudian dari zona 3 tarik garis lurus, ini hasilnya. Terus dari zona 4 tarik garis lurus, ini hasilnya. Kemudian dapat titik potong, tarik ke arah garis biru. Nah, ini dengan syarat sudut ini dan sudut sebelahnya ini sama. Ya. Maka dapat titik potong. Ini yang disebut dengan pusat lengkungan. Nah, dari pusat lengkungan ini, selanjutnya buatlah garis singgung. Ini. Ya, garis singgung. Apa yang dimaksud garis singgung itu apa? Garis yang menyinggung, menyentuh 1 titik. Garis merah ini adalah garis yang dibuat apa? Menyentuh 1 titik di titik potongnya ini tadi, di pusat lengkungan tadi. Jadi ini hasilnya ya. Oke, setelah kita dapatkan garis singgung yang merah, maka untuk proses selanjutnya yang digunakan adalah garis merah ini. Oke, ya. Jadi saya ulangi. Tentukan titik pertemuan garis zona 3 dan 4 sudah tadi ya. Terus didapatkan pusat lengkungan. Dari pusat lengkungan buatlah garis singgung. Ini yang warna merah tadi. Oke. Nah, sudah dapat ini. Nah, sekarang ini untuk apa? Jadi yang dipakai sekarang dari hasil lab ini itu adalah garis merah ini. Jadi bukan lagi garis biru yang asli ya, bukan yang ini, tetapi sekarang yang kita pakai adalah garis merah ini. Nah, ini ya. Yang lain sudah saya hapus. Nah, kita dapat garis merah ini saja. Ini tadi titik singgungnya ada di sini ya. Oke, sekarang untuk apa ini? Dengan garis merah ini, kita bisa mencari hubungan antara H dengan T. Ya. Jadi kalau di sini kita
ada H0, nanti di sini dapat P0. Kalau di sini ada HU, kita dapat TU. Atau dibalik, kita dapat T ke 5, nanti kita dapat H5. Gitu ya. Oke, jadi itu semua adalah ditarik ke garis merah, bukan ke kurva aslinya. Ya. Jadi ini sedang nggak dipakai sekarang. Ya. Sekarang kita punya garis baru yang ini. Nah, sekarang bagaimana penerapannya? Bagaimana penerapannya? Oke. Saya awali dari sini. Kita punya data C0 dan H0 dari percobaan lab tadi. Ada yang tahu C0 dan H0 itu ada di mana? Kalau kita kembali ke grafik ini. C0 dan H0 itu di mana? H0-nya mana? H pada waktu ke 0. H pada waktu ke 0. Yang atas, Pak. Itu sama dengan tinggi air ini kan? Iya, Pak. Ya, Pak. Nah, jadi H pada saat ke 0. Kalau lihat grafik jelas di sini ini H0. H pada waktu ke 0, waktunya 0. Jadi tingginya itu sebesar ini. Maka kalau di gambar alat kolomnya ini, tinggi awalnya ini adalah H0. Sama dengan tinggi airnya. Jadi H0 adalah tinggi lumpur di awal. Jadi tinggi lumpur tadi kan di sini awalnya. Nah, makin lama dia makin turun. Oke, sekarang kita punya H0 dan C0. Nah, C0 dari mana? Ini konsentrasi lumpur awal. Jadi pada saat pertama kali dituangkan di dalam alat pengendapan tadi, itu diambil sampelnya, periksa TSS-nya misalnya ya. TSS-nya diperiksa, nah itulah yang disebut dengan konsentrasi awal. Nah, setelah itu kita punya rumus ini. C0H0 sama dengan CuHu. C0H0 tadi adalah kondisi pada saat ke T sama dengan 0. Ya, ini pada saat T sama dengan 0. Kalau CuHu artinya apa? Di sini ada istilah baru lagi, underflow. Apa itu underflow? Saya perlihatkan lagi gambar Pak pengendap tadi. Nah ini, ya di sini ada apa? Proses apa di sini? Lumpur aktif ya. Ini air lumpur ini dikembalikan ke sini kan? Sebagai R, sebagai recycle sludge atau return sludge. Nah, return sludge ini membutuhkan nilai C tertentu. Kita sebut aja CU. Kenapa kok CU? U ini singkatan dari underflow tadi ya, underflow. Ya, kenapa under? Karena di bawah kan, ini ngambilnya kan di bawah. Jadi ini kita itu kenapa membuat alat ini, membuat apa ini Pak pengendap ini? Karena kita menginginkan lumpur yang mengendap kemudian terkompresi itu mencapai konsentrasi sebesar Cu. Jadi di sini itu Cu. C konsentrasi pada saat underflow. Nah, berapa nilainya? Nah, tergantung dari kriterianya ya. Yang umum itu biasanya 10.000. Ya, 10.000. 10.000 apa? Satuan TSS apa? Nah, 10.000 miligram per liter. Ya. Jadi itu ya, konsentrasi di underflow. Anggap saja ini kita pakai ya 10.000. Berarti kalau kita kembali ke rumus ini, kita akan dapat apa? Tadi ini misal anggap 10.000 tadi ya. 10.000. Nah, berarti kita dapat apa? Dapat? Tinggian. Hah? Hah?
HU kan? Ya, jadi konsentrasi awal C0. Ketinggian lumpur awal berarti sebelum diendapkan, nah itu tinggi lumpurnya adalah H0. Kita menginginkan konsentrasi yang sudah memampat itu, ya. Konsentrasi lumpur yang mampat itu konsentrasinya adalah CU, misal 10.000. Maka kita dapatkan HU. Nah, berapa HU itu? Ya tinggal hitung saja dengan rumus ini ya. Katakanlah misal ini, misal HU-nya itu berapa? 25 cm misalnya ya, ini contoh saja. Oke, sekarang HU itu apa sih kalau di percobaan lab ini? HU itu yang mana? Nah, HU itu ya ini tadi hasil akhir yang kita inginkan di sini. Nah, kalau tadi 25 berarti ini yang dimaksud, 25 itu di sini. Jadi ini kita biarkan sampai memampat, sampai ketinggian lumpurnya itu sama dengan yang diinginkan, yaitu apa? HU tadi. HU. Nah, sekarang HU ini, jadi begini. Sekarang waktu yang diperlukan untuk mencapai nilai lumpur sama dengan HU, nilai ketinggian lumpur sama dengan HU itu berapa menit? Nah, kita tidak bisa ke alat ini, grafik ini ya. Tidak bisa, tapi yang kita gunakan adalah grafik yang ini. Jadi kalau HU-nya ketemu sekian, 25 misalnya, ini HU, misal ini 25 cm. Nah, ini tarik ke kanan, memotong kurva merah, garis singgung merah, ke bawah. Nah, inilah yang dimaksud dengan TU yang tingginya hanya 25 tadi ya. Ini adalah TU yang diinginkan. Ya. Jadi dari HU yang diinginkan tadi itu didapatkan TU sama dengan titik ini sekian. Ya. Nah, kita ketemu TU sekarang. Untuk apa TU itu? Untuk apa TU? Jadi TU tadi apa? Waktu yang diperlukan untuk mencapai konsentrasi sebesar TU, CU. Atau kalau hubungan T dengan H apa? Waktu yang diperlukan untuk mencapai ketebalan lumpur sama dengan HU. Jadi lumpurnya boleh kita nyatakan sebagai konsentrasi, berarti CU, atau dinyatakan sebagai tinggi atau ketebalan, ya, maka HU. Ya. Nah, sekarang sudah dapat TU. Untuk apa TU? Lihat rumus ini. TU dipakai di sini. Ya. Apa artinya TU dipakai di sini? Nanti akan kita dapatkan AT. AT adalah A itu area, itu luas permukaan. T itu adalah thickening. Jadi AT, luas permukaan thickening, sama dengan 1,5 Q plus QR. Apa Q plus QR itu yang ini tadi ya. Nah ini Q plus QR. Ini QR ya, QR. Oke, kali TU dibagi H0. H0 adalah yang tadi yang di awal ya, ketinggian awal. Nah, jadi ada A untuk thickening. Saya gambar di sini. Di dalam satu bak ini, terjadi dua proses tadi ya. Proses apa namanya tadi? Di sini kan tadi pengendapan tipe 3. Di sini tipe 4. Nah, tipe 4 inilah yang disebut dengan thickening. Ya. Kemudian yang 3 ini mana? Yang 3 ini adalah ini. Klarifikasi atau sedimentasi. Ini adalah yang ini.
Oke, jadi saya ulangi berarti apa? AT, luas permukaan bak, luas ini ya, luas tanpa atas ya. Luas tanpa atas untuk proses thickening, berarti yang di sini, itu rumusnya adalah ini. Nah, itu tergantung pada nilai TU. Nah, luas permukaan yang 3 ini di mana? Itu adalah ini, AC. A untuk proses klarifikasi. C ini dari kata clarify. Klarifikasi ya bahasa Indonesianya ya. Klarifikasi itu ya sedimentasi ya. Maka nama baknya kan clarifier karena untuk proses clarify. Nah, AC rumusnya 2 kali Q per V0. Nah, V0-nya apa tadi? Mana ada V0? Masih ingat nggak V0 tadi mana? Kecepatan pengendapan, Pak. Iya. Ini ya. Garis yang ini tadi. Nah, mana tadi? Ini. Ini ya, garis miringnya atas. Ini adalah V0. Oke. Kecepatan pengendapan yang tipe 3. Sebetulnya rumus aslinya itu ini ya. A sama dengan Q per V0. Yang ini juga gitu. Q plus QR kali TU per H0. Nah, di sini ada angka 1,5 dan angka 2. Ini adalah sebagai safety factor atau faktor keamanan ya. Ya, artinya kalau yang kita bahas kemarin itu istilah lainnya apa? Apa kemarin? Scale up ya. Jadi scale up. Artinya mengkonversi dari hasil percobaan laboratorium ke hasil hitungan desain. Oke, sekarang pertanyaannya. AT dan AC itu sama enggak? Kalau bendanya seperti ini. Jadi pengendapan atau klarifikasi itu terjadi di sini. Luas permukaannya sekian. Ini luasnya. Terus thickening itu terjadi di bagian bawah. Luas permukaannya sekian. Kalau melihat bendanya begini, ini AT dan AC itu sama enggak? Tidak, Pak. Kok tidak? Kenapa? Karena luas permukaan yang bawah itu beda, Pak, sama yang atas. Karena itu safety faktornya aja beda. Itu sama debitnya. Beda. Jadi ini bentuk dari gambar ini itu kan tabung ya. Tabung. Jangan lihat ininya dulu. Jangan lihat ruang lumpurnya. Ya. Jadi ini kan aslinya tabung. Tabung itu kan gini. Nah, kalau begini, luas di atas dengan luas di tengah sini sama enggak? Sama. Luas tanpa atasnya. Nah, itu seharusnya kalau melihat bahan bahwa bentuk bendanya seperti ini, seharusnya AT dan AC itu sama. Bukan rumusnya, kalau tadi kan jawabnya rumusnya. Kalau bendanya seperti ini, seharusnya AT yang bawah ini dengan AC yang atas ini harusnya kan sama. Karena tabung seperti ini ya. Nah, tetapi karena rumusnya berbeda, ini ada kemungkinan hasil perhitungan AT dan AC ini berbeda. Nah, kalau berbeda gimana? Yang diambil yang mana? Yang dipakai yang mana? Padahal ini kalau melihat gambarnya ini mestinya sama gitu. Berarti yang pakai yang AT apa yang AC? Nilainya lebih besar, Pak. Iya, yang digunakan adalah nilai di antara AT dan AC itu yang nilainya besar, yang lebih besar. Jadi ini nanti pilih yang nilainya yang lebih besar ya. Itu yang dipakai ya. Oke. Saya kira pembahasan tipe 3 dan 4 sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Setelah ini kita kembali ke sedimentasi secara keseluruhan, termasuk zona-zona yang lain. Apakah ada pertanyaan?
Tidak? Lanjut ya. Oke, masih ingat ini enggak? Gambar ini. Nah, ini gambar apa kemarin? Pengendap. Apa? Zona. Pengendap. Zona Pak. ya. Zona pada bak pengendap. Masih ingat ya? Ini zona apa? Settling zone. Settling. Ini? Inlet. Outlet. Outlet. Ini? Sludge. Sludge zone. Ya. Oke. Jadi yang sudah kita bahas tipe 1, tipe 2, 3, dan 4 itu semua adalah di settling zone. Nah, karena kenapa kok ini yang kita bahas sangat banyak, sangat detail, karena proses pengendapan itu ya di sini yang terpenting, yang memegang peranan penting, apakah proses pengendapan itu baik atau tidak, ya tergantung pada desain di sini gitu. Tetapi bukan berarti yang lain diabaikan. Zona-zona yang lain harus tetap diperhatikan. Zona inletnya bagaimana supaya tidak mengganggu di zona settling. Outletnya juga demikian. Ini juga kita desain sedemikian rupa supaya tidak mengganggu zona settling. Sludge zone-nya juga kita upayakan bagaimana sedemikian rupa sehingga lumpur yang sudah mengendap ini tidak mudah terurai gitu. Apa namanya ini? Tidak mudah terresistensi, terurai kembali gitu. Jadi semuanya ini nanti diperhatikan. Tapi yang sudah kita bahas kemarin itu yang sangat detail. Yang lain-lain ini pendukung saja. Nah, sekarang bagaimana aplikasi dari yang sudah kita bahas itu tadi dan beberapa hari yang lalu? Pada air minum, ada proses pengolahan air minum, kita mengenal ada bak pengendap pertama atau prasedimentasi. Nah, itu adalah untuk mengendapkan partikel diskrit. Berarti ini adalah pengendapan tipe 1. Yang ini koagulasi flokkulasi atau vlog ya, vlog dari hasil koagulasi flokkulasi ya, diendapkan, maka ini adalah tipe 2. Ini lumpur dari hasil pembubuhan soda kapur nanti menghasilkan lumpur dari air sungai atau air tanah yang kandungan kesadahannya tinggi. Nah, itu nanti ditambahkan soda atau kapur menghasilkan lumpur. Nah, lumpurnya diendapkan. Maka ini juga mengikuti tipe 2. Presipitat. Jadi air mengandung misal fosfat atau mengandung bahan-bahan lain yang mudah dipresipitasi, misal logam kita ubah pH-nya. Nah, itu nanti akan mengendap sebagai presipitat. Presipitat itu mirip dengan lumpur juga ya. Mengendap, maka ini namanya pengendapan tipe 2. Jadi ini tipe 2 semua ya. Poin 2, 3, 4 ini tipe 2 ya. Oke, selanjutnya air limbah. Oke, air limbah di sini ada grid chamber. Grid, apa grid itu? Ya, grid adalah partikel yang ukurannya besar. Seperti lumpur kasar atau pasir kasar atau kerikil-kerikil kecil gitu ya. Atau pecahan kaca, kayu dan sebagainya. Itu mudah mengendap. Yang mudah mengendap ya, itu kita namakan sebagai teori pengendapannya ya. Pengendapannya adalah tipe 1. Kenapa tipe 1? Karena air limbah ini atau partikel yang terkandung dalam air limbah ini langsung mengendap tanpa kita tambahkan bahan kimia atau sesuatu yang lain ya. Terus ada prasedimentasi. Ya, tadi gridnya sudah mengendap di sini. Terus masih tersisa partikel-partikel halus kecil ya, di air limbah. Maka pengendapannya adalah pengendapan tipe 2. Kenapa kok tipe 2? Padahal kita belum menambahkan bahan kimia. Alasannya apa? Ini alasannya, ya, yang dalam kurung ini ya. Jadi partikel atau lumpur yang terkandung di dalam air limbah itu tidak kita anggap sebagai
discrete. Discrete-nya yang ini tadi, yang grade tadi ya. Jadi di sini kita anggap sebagai partikel flokulen karena ini. Ya, di dalam air limbah itu terdapat kandungan komponen lain. Ya, sehingga ada kemungkinan komponen lain ini tadi itu bertindak seakan-akan seperti koagulan. Jadi yang mampu mengikat atau mengkontakkan antara partikel satu dengan lain terikat gitu sehingga membentuk seperti vlog kalau di air minum ketika ditambah koagulan. Ya, sehingga pengendapannya kita anggap sebagai pengendapan tipe 2. Kemudian yang barusan kita bahas itu adalah lumpur dari proses biologis atau istilahnya itu lumpur biomasa ya. Lumpur biomasa. Biomasa itu apa? Ya, bakteri ya. Bakteri hidup itu. Jadi lumpur hasil proses biologis itu ya bakteri sebetulnya itu. Makanya kita namakan lumpur aktif. Nah, itu jelas pengendapannya tipe 3 dan 4. Karena ini sangat beda ya antara dua tipe ini atau lumpur biomasa ini sangat beda dibandingkan dengan yang ini tadi yang discrete maupun yang tipe 2 yang flokulen ini. Beda. Cara mengendapnya itu ya, beda. Jadi kalau ini tadi apa mengendapnya? Ini individu ya, tunggal. Kalau ini ada penggabungan ini. Yang ini juga penggabungan, tapi apa yang membedakan? Penggabungan yang di tipe 3-4 dengan yang 2 apa? Kalau ini menggabungnya setelah tergabung mengendap. Ini menggabung ini mengendap. Gitu ya. Ada lagi gabungan yang lain, ini mengendap. Kalau di sini tidak. Ini nggak bisa mengendap sendiri-sendiri seperti ini. Jadi ini menggabung, ini akan menahan yang lain-lain. Jadi di sini ada partikel lain mau mengendap ditahan oleh ini. Jadi ini seakan-akan menjadi satu lumpur besar gitu ya. Jadi ini seakan-akan ini jadi lumpur besar, satu bak itu isinya lumpur semua dan mengendapnya nanti bersama-sama. Ini. Nah, itu bedanya. Kalau yang ini tadi kan pokoknya sudah membentuk vlog yang cukup berat mengendap. Nanti terbentuk lagi mengendap gitu. Itu yang membedakan ya. Kalau yang ini tadi apa? Yang discrete. Ini tidak ada apa? Tanpa perlakuan, Pak. Hah? Ya, tidak ada kontak, tidak ada interaksi antar partikel. Sudah? Ini ringkasan untuk tipe 1 sampai tipe 4. Pengendapan tipe 1 sampai 4 yang diaplikasikan pada pengolahan air maupun air limbah. Sekarang, ya ini baru kita ke zona-zona yang lain. Ya. Settler. Ya. Settler itu langsung saya gambar di sini. Ya ini settler itu yang ini. Ya. Plat miring, plat atau cup ini, atau ke sini arahnya boleh terserah ya. Atau yang ini, ya. Nah ini adalah settler. Jadi sebelum air yang terendapkan ini, jadi begini ya saya ulang. Ini partikel di zona settling mengendap, terus mau keluar ini lewat settler, setelah itu keluar. Nah gitu, keluar. Jadi kira-kira apa fungsi settler ini? Nah, coba dibaca apa fungsinya. Apa? Ada yang senior? Ini nama lainnya lamela ya. Settler atau lamela settler fungsinya adalah ini ya, meningkatkan kapasitas clarifier
Maksudnya apa meningkatkan kapasitas clarifier itu? Ya, nanti bisa dengan ini memperbesar aliran. Yang terpenting di sini adalah meningkatkan efisiensi. Jadi R-nya itu akan meningkat dengan ukuran bak yang tetap, dengan ditambah clarifier, ditambah settler atau lamela, maka R-nya ini bisa meningkat. Nah, itu intinya di situ. Nah, bagaimana kok bisa meningkat? Nah, ini kita bisa lihat ini gambar settler ini saya perbesar di sini ya. Ini tinggal 2 saja. Nah, di sini air akan mengalir ke atas, tapi bukan vertikal. Mengalir mengikuti arah miringnya apa ini? Settler. Jadi kalau ini settlernya ke arah sana, kiri atas, ya, maka garis ini, panah ini adalah arah aliran air. Kemudian yang ke bawah ini apa? Panah apa ini? Apa? Arah pengendapan, ya. Pengendapan. Kemudian ada satu lagi panah ke arah sini. Ini apa? Apa ini? Gimana, Pak? Yang ini. Resultannya. Resultan. Jadi ada 2 aliran. Yang ke atas miring ini adalah air. Seperti yang kemarin kan gini. Horizontal. Apa ini? Lumpur. Ya. Terus kita peroleh apa? Kan resultan di sini kan. Nah, ini ya. Nah, sekarang airnya ke arah sini. Terus lumpurnya ke arah bawah. Nah, resultannya mana? Nah, tarik garis ke sini, garis apa ini sejajar. Sejajar lagi. Nah, resultannya ke ini kan? Kiri. Kiri. Nah, kalau lumpurnya sekarang ke arah sini, dia mau kemana? Oh, airnya ke atas. Coba lihat arah ini. Ini kemana ini? Kalau diteruskan. Kemana ini? Nabrak ini kan? Nabrak dinding settler ini kan? Lek, nah sini. Ya. Jadi semua mengarah ke sini. Akhirnya terjadi apa di sini? Ya. Jadi kan gini. Mendapat nanti. Ya, ceritanya saya ulang ke sini ya. Lumpur itu kemarin kan ada lumpur kecil, ada lumpur besar. Lumpur besar akan ke mana kalau lumpur besar? Mengendap kan gini. Ya. Lumpur besar mengendap. Lumpur kecil mana? Ada kemungkinan ke atas kan? Nah, ke atas itu supaya tidak jadi keluar ke sini, maka diberilah ini tadi apa namanya tadi? Settler. Ya. Jadi air yang mau keluar, air beserta lumpur yang tidak mengendap ini ketika mau keluar, nah itu disuruh lewat sini dulu gitu. Disuruh lewat settler supaya terjadi ini tadi. Ya, lumpurnya akan mengalir ke sini. Nah, nabrak apa? Settler. Kalau banyak yang nabrak settler, akan terjadi apa di sini? Ini warna coklat makin tebal ini. Kan numpuk di situ ya. Numpuk. Ya, nempel, numpuk. Akhirnya apa? Turun, melorot di sini ya. Nah, itu maksud dari memperbesar kapasitas atau memperbesar efisiensi pengendapan. Jadi itu kenapa diberi settler ini. Gitu ya. Ini gambar settlernya macam-macamnya ya. Bisa juga pipa atau mungkin plat dijejer-jejer gitu. Kalau yang ini bentuknya seperti apa ini ya? Sarang tawon gitu ya. Nah, intinya dipasang miring. Nah, ini miring. Miring alasannya itu tadi, aliran yang itu tadi ya. Jadi ini tadi. Kemudian inlet zone. Zona inlet itu yang di depan ya. Bisa berbentuk pipa atau saluran terbuka. Masalah ini tinggal pilih ya. Kemudian dilengkapi dengan peralatan untuk mendistribusikan
dulu sudah saya jelaskan kenapa air masuk itu kok di beberapa ketinggian, ada gambar panahnya banyak gitu ya. Nah, itu kenapa? Ini supaya debit yang masuk ini terbagi kecil-kecil begini. Nah, itu maksud mendistribusikan supaya air yang berada di dalam ini tidak terganggu. Jadi yang laminer tetap laminer gitu. Masuknya ini laminer, ketika di dalam bak ini juga tetap laminer. Jadi ini fungsinya ya, didistribusikan atau disebar masuknya. Nah, ini contohnya. Ini diberi sekat ini, ya ini untuk supaya terpecah, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nah, ini juga dibagi-bagi. Nah, kalau yang ini lingkaran ya, lingkaran masuk di tengah. Nah, setelah di tengah ini nyebar ke seluruh arah ini. Kalau ke seluruh arah kan berarti debit ini terbagi kan. Debit yang asalnya satu pipa ini, nah, itu nanti akan terbagi ke seluruh arah. Ada yang ke sana, ke sini, ke situ. Ya, itu. Maka masuknya di sini menjadi terbagi atau menjadi laminer alirannya ke inlet. Kemudian outlet itu kebalikan inlet. Nah, kalau outlet inlet tadi masuknya diatur supaya laminer, maka outletnya juga gitu. Waktu keluar supaya tidak menyeret, menyeret itu ya, menarik, supaya tidak menarik gitu. Jadi misal gini. Ini air yang sudah mengendap, partikel yang sudah mengendap, lumpurnya kan di sini ya. Nah, ini keluarnya diatur sedemikian rupa jangan sampai ini ikut ya, lumpur ini ikut. Contohnya gimana? Mendesain outlet yang salah. Misal outletnya dipasang di sini. Salah nggak ini? Salah. Kenapa? Lumpurnya bisa ikut aliran air. Iya, ada kemungkinan keluar. Jadi semua outlet itu pasti di sini, di permukaan. Semua ya. Nggak ada outlet di bawah itu ya, outlet sedimentasi. Karena itu biasanya berbentuk ini weir atau pelimpah. Pelimpah ya. Jadi ada yang datar, ada yang datar itu skimbat, ada yang berbentuk V seperti huruf V gini ya. Nah, itu. Oke, ini contoh outlet, contoh weir yang keluar. Nah, ini nah, begini ya. Nah, ini skimbat atau bisa juga berbentuk V. V kalau dijajar-jajar seperti apa jadinya? V gini. Seperti apa? Nah, ini V notch ini ya, V notch seperti gergaji gitu ya. Kemudian setelah keluar dari weir, air ditampung di gutter. Ini gutter namanya, saluran ini, saluran di atas air ini namanya gutter. Nah, weirnya itu yang mana? Weirnya itu yang garis ini. Nah, jadi garis hitam ini weirnya. Jadi air itu melewati di atas garis hitam. Setelah itu jatuh di weir. Ini saluran namanya gutter. Sorry, ini namanya gutter. Ini gutter ya. Gutter semua ini. Weirnya adalah yang garis hitam. Jadi kalau saya gambar dari samping itu begini. Ini ketebalannya ya. Air itu akan jatuh begini nanti. Jatuh begini. Nah, ini weirnya yang ini. Jadi air melewati di atas gutter ini di atas weir. Ya, pelimpah itu weir. Nah, gutternya yang mana? Nah, gutternya adalah ini. Ya, tempat menampung air yang jatuh dari weir itu tadi namanya gutter. Oke, ini weir. Ini gutter. Nah, gitu. Sekarang ini bentuk-bentuknya dalam bentuk foto ya. Ini gutter. Ini ada weirnya yang skimbat. Ini apa yang hitam ini? Yang hitam ini apa? Tadi settler ya. Ini settler. Terus yang ini? Notch. Ya,
V knots. V-nya. Nah, ini ya, V knots. Ini gather atau launder ya, istilah lain lagi launder. Oke. Rumusnya adalah ini. Rumus untuk menghitung Q yang melewati V. Jadi air itu di atas V ini. Nah, ini tingginya H. Ini H ya. H. Kemudian ini apa? Sudut. Sudut. Ini adalah sudut yang ini, atas ini. Nah, itu ini. Ini. Nah, sorry, gambarnya loh. Nah, nggak apa ya. Ini V. Nah, ini sudutnya itu yang ini. Nah, kalau sudutnya 90 derajat, tangan 90 per 2 berapa? Tangan 45, Pak. Eh? Tangan 45, kan 90 dibagi 2, Pak. Iya, berapa tangan 45? 1, Pak. 1. Ya. Jadi kalau sudutnya ini 90, maka rumusnya ini bisa dihilangkan ya, karena sama dengan 1. Jadi ini kalau sudutnya 90, ini sama dengan 1 ya. Oke. Hanya tadi tinggi air di sini. Oke, terakhir sludge zone, tempat lumpur yang berada di bawah itu. Nah, itu bisa dilengkapi dengan scraper yang fungsinya untuk mengarahkan lumpur yang ada di dasar yang mungkin kurang miring misalnya, ya, kurang miring sehingga lumpurnya itu tidak bergerak ke arah sini. Ya, ini namanya sludge holder, tempat pengumpulan lumpur. Ini yang namanya scraper. Jadi air itu, lumpur itu nanti akan digeser ke sini, ya, menuju ke lumpur. Ini juga lumpur ini ruang lumpur ya. Biasanya ruang lumpur itu yang mudah ya berbentuknya begini. Nah, kenapa kok harus diarahkan ke sini? Kenapa? Karena kenapa ini dipersempit? Karena nanti supaya kalau ngumpul di sini itu mudah mengambilnya, cukup di sini saja. Misal di sini diberi pipa, ya. Diberi pipa sudah cukup. Ini semua lumpur yang terkumpul di sini akan tersedot oleh lumpur atau oleh pompa ini nanti. Jadi ini mengerucut ya, menyempit. Makin ke bawah makin sempit. Kalau segi yang bentuknya lingkaran, ya scrapernya seperti ini, lumpurnya di tengah ini. Nah ini kalau kelihatan di sini ya. Jadi lumpur semua dibawa ke sini, nanti di sini ada pipa untuk mengambil. Oke, saya kira itu terkait dengan tipe 3, pengendapan tipe 3, dan zona-zona yang lainnya. Ya, apakah ada yang mau bertanya? Saya persilahkan sebelum saya akhiri. Saya persilahkan. Adakah? Bagaimana? Apakah bisa diakhiri? Bertanya, Pak. Silakan. Untuk ukuran sludge holder sama setter itu apa ada, Pak? Maksudnya direncanakan atau ada kriteria tersendiri? Ya, ada. Yang pertama, yang penting adalah ini harus mampu menyapu ya, menyapu atau scrap lah, scrap. Terus ini kan muter, scrapernya kan muter kalau yang lingkaran, kalau yang segi 4 itu muternya ke arah sini. Nah ini mempunyai kecepatan tertentu, ini ada kriterianya. Ya, nanti dicari ya. Ada kriteria kecepatannya, tidak boleh terlalu cepat.
Kemudian ini miringnya juga ada kan, kemarin di awal-awal kuliah ini ada kemiringan bottom. Kemudian ukuran ini juga kriteria tidak ada, tetapi ini bisa dihitung. Bagaimana menghitung ini? Ya, volume ruang lumpur ya. Volume ruang lumpur. Nah, itu berdasarkan apa? Nah, ini adalah berdasarkan jumlah lumpur yang dihasilkan. Nah, jadi kan kadar lumpur kan sudah diketahui ya sebelumnya. Jadi kita rencanakan lumpur itu akan terkumpul dalam waktu sekian hari, baru kita kuras, misalnya gitu. Atau sehari misalnya. Jadi dalam waktu sehari dengan kadar lumpur yang ada di sini, itu bisa dihitung volume lumpur sehari adalah sekian meter kubik misalnya. Maka kita harus membuat ukuran ini, ukuran ruang lumpur ini sebesar volume lumpur tadi. Ya, minimal. Ya, harus lebih besar ya, minimal sebesar volume lumpur yang rencananya akan kita kuras dalam waktu tertentu tadi. Nah, itu nanti di PBPAM akan dipelajari bagaimana menghitung ruang lumpur atau volume ruang lumpur ini. Itu ya. Oh iya, Apakah masih ada lagi?